Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Yusufiansah dari Elektro Unjani 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika mengenai arus bolak-balik. Sebelumnya, kita sudah belajar banyak tentang arus arah maupun rangkaian arus pada bab sebelumnya. Sesuai dengan namanya, arus arah adalah arus yang arahnya selalu sama setiap waktu. Besarnya arus bisa berubah-ubah, tetapi arahnya selalu sama. Misalnya selalu tetap dari kiri ke kanan. Yang pertama akan kita bahas yaitu arus bolak-balik sinusoidal. Bentuk arus bolak-balik yang paling sederhana adalah arus sinusoidal. Arus yang dihasilkan semua pembangkit tenaga listrik adalah arus bolak-balik sinusoidal. Kebergantungan arus terhadap waktu dapat dinyatakan oleh fungsi kosinus. Berikut adalah kurva tegangan dan arus bolak-balik. Tegangan yang mengalir pada jaringan PLN merupakan tegangan bolak-balik sinusoidal. Tegangan sinusoidal merupakan tegangan yang paling mudah dihasilkan dengan memutar lilitan dalam medan magnet dengan kecepatan sudut konstan, maka dihasilkan tegangan sinusoidal. Bayangkan, pembangkit listrik PLN dihasilkan dengan memutar kumparan dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan, sehingga dihasilkan tegangan sinusoidal. Tegangan rata-rata. Ada sejumlah alat ukur yang dirancang yang hanya dapat mengukur nilai rata-rata suatu besaran. Jika ada alat ukur tegangan rata-rata, berapa tegangan rata-rata yang dihasilkan arus bolak-balik, berapa juga arus rata-ratanya, kita dapat mencarinya sebagai berikut. Integral di atas dilakukan terhadap waktu dan perata-rataan dilakukan pada selang waktu menuju tak terhingga. Untuk fungsi sinusoidal, perata-rataan di atas menghasilkan nilai yang sama dengan perata-rataan selama satu periode saja. Jadi, tegangan rata-rata dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Dengan menggunakan hukum Ohm, I sama dengan V per R, maka nilai rata-rata arus bolak-balik adalah I sama dengan V per R sama dengan 0 per R sama dengan 0. Jadi, nilai rata-rata arus bolak-balik sinusoidal juga 0. Nilai rata-rata 0 dapat dimengerti karena selama tegangan periode, tegangan dan arus memiliki nilai positif dan negatif. Periode berikut memiliki nilai negatif. Dengan demikian, nilai tegangan atau arus pada masing-masing setengah periode tersebut saling menghilangkan. Akibatnya, tegangan dan arus rata-rata menjadi 0. Tegangan root mean square atau RMS. Untuk arus bolak-balik, nilai rata-rata tidak memberikan informasi yang lengkap. Tegangan besaran atau tegangan misalnya amplitudo, karena berapapun besar amplitudo, nilai rata-rata selalu 0. Apabila kita gunakan alat ukur tegangan rata-rata, maka kita akan amati tegangan listrik PLN selalu 0 agar diperoleh data yang lebih informatif. Maka didefinisikan besaran lain yang dipakai pada arus bolak-balik. Besaran tersebut adalah besaran RMS atau root mean square. Tegangan dan arus RMS didefinisikan sebagai berikut. Rumus yang pertama yaitu V RMS sama dengan akar V kuadrat. Yang kedua yaitu I RMS sama dengan akar I kuadrat. Tampak dalam definisi bahwa untuk mendapatkan nilai RMS
Maka kita melakukan 3 langkah, yaitu yang pertama, besaran tersebut dikuadratkan. Dan yang kedua, menghitung nilai rata-rata besaran yang dikuadratkan tersebut. Ketiga, mengambil akar besaran yang telah dihitung nilai rata-ratanya. Disimpasi daya pada kapasitor dan induktor. Kita sudah memahami bahwa jika sebuah hambatan dilewati arus, maka timbul disimpasi daya. Ketika dilewati arus bolak-balik, kapasitor dan induktor berperan sebagai hambatan. Berapakah disimpasi daya pada dua komponen tersebut? Mari kita analisa satu persatu. Yang pertama yaitu disimpasi daya pada kapasitor memenuhi. P C sama dengan V C kali I. Karena sifat periodisitas fungsi sinus, maka menghasilkan rumus seperti ini. Jika disimpasi daya rata-rata pada kapasitor adalah 0, kapasitor yang dilewati arus bolak-balik tidak mengalami pemanasan seperti yang dialami resistor. Walaupun pada rangkaian bolak-balik kapasitor berperan sebagai sebuah hambatan. Disimpasi daya pada kapasitor memenuhi PL sama dengan VL kali I. Karena sifat periodisitas fungsi sinus, maka menjadi seperti ini. Jadi disimpasi daya rata-rata pada induktor juga 0, sama dengan disimpasi daya pada kapasitor. Yang selanjutnya yaitu diagram fazor. Pada bagian berikutnya kita akan mempelajari rangkaian arus bolak-balik. Pencarian arus dan tegangan pada rangkaian ini lebih rumit daripada pencarian yang sama pada rangkaian arus searah. Pada rangkaian arus bolak-balik, kita akan memecahkan besaran-besaran yang mengandung fungsi trigonometri. Untuk lebih mempermudah pembahasan tentang arus bolak-balik, pada bagian ini kita akan mempelajari dengan fazor. Diagram fazor sangat memudahkan kita dalam melakukan operasi aljabar pada fungsi-fungsi trigonometri. Karena arus maupun tegangan bolak-balik merupakan fungsi trigonometri, maka kita akan merasa tertolong dengan menggunakan diagram fazor. Dalam diagram fazor, sebuah fungsi trigonometri digambarkan sebagai berikut. Vektor dalam koordinat 2 dimensi panjang vektor tersebut sama dengan amplitudo fungsi dan sudut yang membentuk vektor dengan arah sudut datar sama dengan fase fungsi tersebut. Contohnya kita memiliki fungsi V sama dengan A cos dalam kurung sigma T. Tampak amplitudo fungsi di atas adalah A dan fasenya adalah sigma T. Jika direpresentasikan dalam diagram fazor, maka kita akan dapat mendapatkan vektor dengan panjang A dan membentuk sudut 0 terhadap sumbu datar seperti ditunjukkan dalam gambar di atas ini. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.